Apakah dunia benar-benar sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga? Sebenarnya, wacana tentang pecahnya Perang Dunia Ketiga sudah lama dibahas oleh banyak penulis terkenal Barat. David Sanger misalnya, dalam bukunya The New Cold War, menyebut bahwa Perang Dunia akan pecah jika Rusia berkonflik dengan Ukraina. Karena saat itu negara-negara Barat akan sibuk membantu Ukraina yang merupakan sekutu NATO. Lalu ada Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens, yang memprediksi bahwa Perang Dunia Ketiga bisa dipicu oleh eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Selain itu, Elliot Ackerman dan Admiral James Stavridis dalam buku 2034 memperkirakan Perang Dunia akan pecah jika China menyerang Taiwan. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam dan akan merespons serangan tersebut. Buku lain berjudul The Iran-Israel Conflict Countdown to Crisis menyebut bahwa perang bisa meletus bila ketegangan antara Iran dan Israel mencapai puncaknya. Kedua negara ini sama-sama memiliki senjata nuklir dan menjadi kekuatan besar di Timur Tengah. Ada juga novel fiksi berjudul Dragonfire yang memprediksi pecahnya Perang Dunia Ketiga dimulai dari konflik India dan Pakistan. Meski fiksi, narasi ini terasa relevan dengan kondisi kedua negara saat ini. Versi penyebab awal pecahnya Perang Dunia Ketiga memang berbeda-beda, tapi menariknya, hampir semua skenario itu kini mulai terjadi. Jadi, apakah benar kita sekarang sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga? Kalau kita belajar dari sejarah, perang besar selalu diawali dengan krisis global. Dan saat kita merasakan berbagai krisis itu, mulai dari perang tarif yang sempat heboh, hingga melonjaknya harga emas sebagai sinyal ketidakstabilan ekonomi global. Kini, Amerika Serikat perlahan-lahan mulai mundur dari perannya sebagai polisi dunia. Hal ini membuka peluang munculnya konflik regional di Asia dan Afrika, yang sebelumnya tertahan karena dominasi militer AS. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi penuh ketidakpastian seperti ini? Kabar baiknya, justru di masa krisis ini, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual akan lebih bertahan. Sementara mereka yang sama sekali tak punya kesadaran spiritual berisiko tersingkir oleh seleksi alam. Di masa krisis sekaligus senja peradaban Barat ini, Indonesia justru punya potensi besar untuk bangkit. Indonesia bisa menjadi solusi atas perdamaian dan harmoni dunia jika rakyatnya mulai tercerahkan. Lalu, bagaimana caranya? Tapi, kalau memang dunia sedang mendekati Perang Dunia Ketiga, kok nggak kelihatan perang tembak-tembakannya? Ya jelas, karena bentuk perang sekarang sudah berevolusi. Di masa lalu, perang adalah pertarungan antar suku dengan tongkat, tombak, dan batu. Ketika peradaban mulai berkembang, perang berevolusi menggunakan meriam dan pasukan berkuda. Saat itu, pertempuran terjadi secara langsung di medan terbuka. Namun seiring kemajuan teknologi, perang kembali berevolusi. Kini, peralatan militer modern seperti tank, rudal, dan pesawat pengebom bisa menghancurkan musuh dari jarak jauh, tanpa perlu kontak langsung. Dan sekarang, kita memasuki fase baru, perang generasi keempat, perang yang jauh lebih canggih dan tersembunyi. Karena biaya perang militer sangat mahal dan terbentur hukum internasional, manusia kini memilih cara baru, perang diam-diam dan manipulatif. Perang ini tidak lagi memakai senjata api, rudal, atau tank, dan tidak terjadi secara terang-terangan, melainkan berlangsung secara senyap, dengan senjata utama berupa internet dan informasi. Psikologi masyarakat menjadi target utama. Lewat propaganda, penyebaran ideologi, dan manipulasi persepsi publik, masyarakat perlahan dilemahkan dari dalam. Ketika kepercayaan rakyat pada negara mulai runtuh, negara tersebut akan jauh lebih mudah dijatuhkan. Bukan oleh serangan luar, tapi oleh rakyatnya sendiri. Rakyat yang sudah termakan racun psikologis dari dunia maya, yang kemudian diperkuat oleh narasi di dunia nyata. Perangnya pun bukan lagi militer lawan militer, tapi militer melawan rakyatnya sendiri. Rakyat yang sudah dimanipulasi oleh kekuatan asing melalui perang informasi. Contohnya adalah munculnya aksi terorisme yang dipicu oleh paham Wahhabisme. Paham kekerasan ini disebarkan secara masif melalui internet, mengubah masyarakat polos menjadi militan. Lalu mereka mulai melakukan aksi teror terhadap negaranya sendiri.
Untungnya di Indonesia, dengan semakin kuatnya gerakan spiritual dan semakin banyak orang yang kembali ke ajaran leluhur Nusantara yang damai dan seimbang, praktik teror seperti ini mulai sulit berkembang. Tapi bukan berarti mereka benar-benar hilang. Mereka masih ada, meski mungkin jumlahnya menurun. Namun jika situasi politik dan ekonomi kembali melemah, mereka bisa bangkit dalam bentuk baru, dengan proksi baru. Dulu proksinya adalah umat Islam yang fanatik dan mudah didoktrin. Sekarang bisa saja beralih ke kelompok mahasiswa polos yang gemar berdemo. Demo yang dilakukan pun seringkali tidak jelas substansinya. Dan kalau dicermati, banyak tuntutan dalam demo itu merupakan titipan dari kepentingan asing. Demo bisa rusuh, dan yang merusuh adalah peserta demo sendiri atau provokator yang disusupkan. Namun ketika aparat bertindak, mereka berteriak bahwa kebebasan berpendapat dibungkam. Mereka memainkan peran sebagai korban. Dulu, ketika ajaran Wahabisme sedang gencar di Indonesia, setiap kali mujahidin ditangkap di Timur Tengah atau umat Islam ditangkap karena kerusuhan demo, mereka menuduh negara telah mengkriminalisasi Islam atau bahkan mengkriminalisasi ulama. Ini adalah bentuk playing victim, salah satu teknik manipulasi psikologis yang umum digunakan dalam perang proksi. Dulu, proksinya adalah masyarakat religius yang fanatik. Sekarang meluas ke kalangan mahasiswa yang haus validasi identitas. Proksinya boleh berubah, tapi tujuannya tetap sama, memancing negara agar bereaksi secara militer terhadap rakyat sipil, sehingga citra negara jatuh di mata publik dan media internasional. Begitu muncul narasi pelanggaran HAM, maka tekanan global pun datang. Ujung-ujungnya, negara terpaksa membuat kesepakatan damai dengan kelompok yang sebenarnya bagian dari skenario besar, baik itu mujahidin atau kelompok mahasiswa, yang hasil akhirnya bisa berupa pemisahan wilayah atau penurutan tuntutan tertentu. Inilah wajah perang generasi keempat yang sedang kita alami, bahkan tanpa kita sadari. Kita mungkin belum melihat perang militernya karena saat ini kita sedang berada di fase awal, perang psikologis. Dalam model perang ini, serangan terhadap mental dan emosi rakyat selalu terjadi lebih dulu. Begitu mental masyarakat melemah, teror diluncurkan untuk memancing represi negara. Dan begitu negara terpancing, narasi pelanggaran HAM pun mulai dimainkan. Psikologi kita sedang jadi medan tempur. Dan sasaran utama dalam perang ini adalah mereka yang memiliki level kesadaran rendah. Orang-orang yang hidup dalam ketakutan, apalagi yang ketakutan ditanamkan oleh tafsir agama yang menakut-nakuti, akan mudah dikendalikan. Dr. David Hawkins dalam bukunya Power vs. Force menjelaskan bahwa ketakutan membuat manusia terjebak dalam mode bertahan hidup. Ketika seseorang hidup dalam mode survival terus-menerus, dia tidak bisa berpikir rasional, hanya ingin segera keluar dari rasa takut itu. Hal serupa terjadi juga pada mahasiswa. Banyak dari mereka yang belum menemukan jati diri, dan yang rentan dimanipulasi justru seringkali mereka yang aktif berorganisasi, tapi kurang refleksi diri. Padahal, berorganisasi itu baik. Sangat dianjurkan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan. Namun, celah ego dan krisis identitas ini dibaca oleh para politikus nakal dan aktivis proksi asing. Ego mahasiswa dibakar dengan narasi bahwa mereka harus berani bersuara, bahkan kalau itu harus melawan negara sendiri. Mereka dicekoki ideologi baru, dikompori dengan slogan-slogan yang emosional. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan yang katanya membela rakyat, tapi sebenarnya hanya pion dari konflik proksi global. Dalam perang generasi keempat abad ke-21 ini, yang paling rentan adalah mereka yang hidup dalam ketakutan, entah karena tafsir agama yang keras atau karena krisis eksistensial. Sementara itu, orang-orang yang tenang secara mental, kuat secara emosional, dan tercerahkan secara spiritual justru cenderung selamat. Bahkan, mereka bisa berperan aktif dalam membangun zaman keemasan Nusantara. Bagaimana caranya? Kita bahas di bab selanjutnya. Sekarang mari kita lihat tanda-tanda bahwa dunia memang sedang berada di ambang krisis. Tanda pertama, ketidakpastian ekonomi global. Sejak 2019 hingga 2025 ini, dunia terus diguncang oleh perang dagang, perang tarif, hingga pandemi yang mengguncang stabilitas. Kondisi ini bikin para pebisnis dan investor ragu melangkah. Salah investasi sedikit bisa buntung karena efek domino dari kebijakan global.
Kalau pebisnis dan investor tumbang, maka lapangan kerja akan sulit terbuka. Dan kalau itu terjadi, PHK akan makin masif, pengangguran makin merajalela. Ketika banyak orang menganggur, mereka mulai menahan uangnya. Ekonomi pun melambat, bisnis lesu. Masyarakat masuk dalam mode bertahan hidup. Perang antar negara mulai berletusan. Memang konflik seperti Israel-Palestina, India-Pakistan, dan Afghanistan-Taliban sudah berlangsung lama. Tapi saat ini, konflik-konflik baru makin sering muncul dan eskalasinya semakin genting. Ini tentu mengguncang kestabilan ekonomi global. Tanda ketiga, harga emas melonjak. Setiap terjadi krisis ekonomi atau ketidakpastian global, emas menjadi pelarian. Karena saat manusia panik, mereka tak lagi percaya uang kertas. Maka emas pun jadi penyelamat, dan harganya melejit. Tanda keempat, kebingungan terhadap agama dan ideologi. Dulu saat sistem kapitalisme masih dominan, agama menjadi penenang masyarakat. Tapi ketika krisis datang, keyakinan bisa goyah. Masyarakat mulai mempertanyakan kembali ajaran dan sistem yang mereka anut. Ini bisa membawa mereka ke arah spiritualitas atau filsafat, sebuah pencarian jati diri yang lebih dalam. Isu separatisme menggeliat kembali. Saat negara melemah, kelompok separatis muncul. Wacana Papua merdeka, Aceh merdeka, Maluku merdeka mulai terdengar lagi. Dan disinilah celah bagi kekuatan asing untuk ikut campur, mencaplok wilayah NKRI yang sedang berkonflik. Bagaimana orang-orang spiritual bisa berkontribusi di masa yang serba tak pasti ini? Jawabannya sederhana. Mereka bisa jadi penentu arah zaman. Semakin dalam krisis, semakin menderita mereka yang tidak mengenal jati dirinya. Mereka yang hidup dalam ketakutan, kebingungan, dan penuh kecemasan, mudah panik dan salah ambil keputusan. Sebaliknya, orang-orang spiritual yang tercerahkan justru cenderung lebih tenang. Mereka stoik, tidak ikut-ikutan panik. Mereka mengamati dulu, baru bertindak. Dan yang menarik, orang-orang ini biasanya lebih jeli melihat peluang. Mereka tidak buta arah. Justru di tengah krisis, mereka bisa menemukan celah bisnis, profesi, dan investasi baru. Bahkan banyak dari mereka yang punya intuisi tajam atau kemampuan waskita, sehingga bisa membaca potensi masa depan. Jika ada bahaya, mereka menghindar lebih dulu. Jika ada peluang, mereka menyamai lebih cepat. Dan inilah momen penting. Dunia sedang memasuki masa yang tidak pasti hingga tahun 2030. Tapi justru ini adalah peluang besar bagi mereka yang tercerahkan untuk mengambil peran dalam pemerintahan, ekonomi, lingkungan, bahkan organisasi dunia. Indonesia, khususnya Nusantara, sangat mungkin menjadi pusat tatanan baru dunia di tahun 2045. Bukan Cina, bukan Rusia. Karena meskipun Cina itu komunis, masyarakatnya justru sangat kapitalistik, berbeda dengan Nusantara. Kita punya filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Menata dunia, memperindah peradaban, bukan sekadar mencari uang. Maka jangan salah jalan. Orang-orang tercerahkan itu bukan berarti harus menyepi di hutan. Itu konsep lama. Sekarang, dunia justru butuh mereka untuk turun ke lapangan. Kalau kamu terpanggil untuk masuk pemerintahan, lakukan. Kalau kamu terpanggil untuk menguasai ekonomi, lakukan. Kalau kamu ingin bergerak di bidang publik, pendidikan, atau lingkungan, lakukan juga. Inilah misi jiwa kita untuk membentuk zaman keemasan Nusantara. Jangan dengarkan ajaran sesat yang mengatakan orang spiritual tak butuh uang, orang spiritual tak boleh berbisnis, orang spiritual harus tinggalkan dunia. Tidak. Sejarah membuktikan orang-orang yang paling berpengaruh justru adalah mereka yang tercerahkan dan ikut membentuk dunia. Mereka adalah nabi, rasul, ilmuwan, seniman, pemimpin besar.